Terima kasih. Pada kesempatan awal ini, saya mempresentasikan infografis yang sudah saya buat yang berisi tentang kesimpulan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Di modul 1.1 itu dijelaskan bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu merupakan menuntun murid yang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, agar mereka dapat meraih kebahagiaan dan keselamatan dalam hidupnya. Saya menambahkan sedikit bahwa di sini kita sebagai seorang pendidik menuntun anak-anak kita agar bisa diterima di tengah masyarakat dengan baik. Baik, berikutnya ini adalah dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Di sini ada beberapa poin yang saya kutip dari modul 1.1 bahwa dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah yang pertama, bermain. Nah, di sini kodrat anak itu merupakan bermain. Mereka senang bermain pada dasarnya. Maka kita sebagai pendidik dapat menerapkan pembelajaran yang berbasis permainan yang bisa kita sesuaikan dengan tingkat kesulitan pada anak didik yang kita ajar. Sehingga di sini dengan metode permainan ini anak-anak bisa mengeksplor dirinya, bisa mengembangkan lagi pemahamannya dengan baik. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara berikutnya yaitu budi pekerti. Budi pekerti ini merupakan perpaduan cipta, karsa, dan karya sehingga bisa menimbulkan semangat dan tenaga pada murid-murid kita. Banyak cara yang bisa kita terapkan dalam menerapkan budi pekerti pada anak didik kita di sekolah. Dengan berbagai macam kegiatan seperti di sini saya tampilkan yaitu sholat duha bersama atau Jumat religi, Jumat berkah, dan juga kegiatan piket salam atau piket salam sapa sopan dan santun yang bisa kita terapkan juga di dalam program untuk mendukung atau mengajarkan anak-anak budi pekerti. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara berikutnya di sini ada pendidikan yang berpihak pada anak. Merupakan pendidikan yang berpusat pada murid sehingga kita sebagai guru sebagai fasilitator yang dapat mengembangkan potensi yang dimiliki murid. Nah, dalam pendidikan yang berpihak pada anak ini, di sini murid-murid berperan penuh pada kegiatan pembelajaran. Kita hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi anak-anak agar mereka dapat mengembangkan potensinya yang dimiliki. Berikutnya di sini ada guru ibarat seorang petani. Nah, ini apa maksudnya guru ibarat sebagai seorang petani? Di sini pendidik juga diibaratkan sebagai seorang petani dan murid kita ini merupakan benih tanamannya yang harus kita rawat dan menumbuh kembangkan sesuai dengan potensi pada murid kita. Nah, di sini bahwa seorang guru, pendidik itu tidak hanya mengajarkan sebuah materi, menuntaskan sebuah materi, namun ada tugas yang harus kita emban yaitu menuntun anak-anak dalam menumbuh kembangkan sesuai potensi yang dimiliki. Baik, berikutnya yaitu menebalkan laku anak. Di dalam modul 1.1 itu dijelaskan bahwa seorang anak itu bukanlah kertas kosong atau kertas putih kosong yang tidak berisi apa-apa. Namun seorang anak, murid kita itu sudah ada tulisan-tulisan pada dirinya dan itu merupakan karakter-karakter mereka yang mereka bawa sejak lahir. Nah, kita di sini adalah bertugas untuk menebalkan laku anak. Itu adalah peran kita. Tentunya ini melibatkan konteks sosiokultural pada diri anak. Jadi masing-masing pada diri anak itu memiliki beragam karakter ciri khas mereka yang harus kita pahami, yang harus kita tebalkan laku anak yang positif. Nah, ini merupakan dasar-dasar pemikiran KHD yang saya
Tuliskan di sini dari kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1.